Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Amuja dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-15 dengan dosen Profesor Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Muhammad Rendi Ariandani SHMH. Pertemuan ke-15 ini mengenai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Nah, alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Nah, sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Selanjutnya ada alasan pembenar atau Rechtsverteidigungsgrund, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Nah, alasan pembenar terdapat dalam satu alasan pembenar umum yang terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat, kemudian ada bela paksa. C. Ada melakukan perintah undang-undang, kemudian ada perintah jawaban yang sah. Nah, yang kedua ada alasan pembenar atau khusus. Ada dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian, kemudian ada B. Pencemaran demi kepentingan umum, kemudian ada C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Kemudian ada 3 alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu hukum disiplin, yang kedua ada kewenangan jabatan, dari dokter, apoteker, atau penyediaan ilmiah. Yang ketiga ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum. Selanjutnya ada B. Alasan pemaaf. Nah, alasan yang diniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat karena tidak ada kesalahan. Nah, alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum yang terdiri dari ketidakmampuan bertanggung jawab, kemudian ada daya paksa dalam arti sempit, kemudian ada bela paksa yang melampaui batas, dan yang terakhir ada perintah jabatan yang tidak sah. Kedua, ada alasan pemaaf khusus, yaitu ada A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, B. Penarikan kembali membujuk untuk melakukan kejahatan, C. Tidak melaporkan kepada berwajib atau yang terancam kepada yang berwajib atau terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. D. Pencurian antara suami istri. E. Insubordinasi tidak jadi. Nah, terus ada 3 alasan. Yang ketiga ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Terdiri dari 2, tidak ada kesalahan sama sekali, dan alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya ada daya paksa atau overmacht. Diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak. Yang ketiga ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Terdiri dari 2, tidak ada kesalahan sama sekali, dan alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya ada daya paksa atau overmacht. Diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberi pengertian karena itu harus dicari dalam inviti yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Nah, dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Nah, daya paksa ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum, yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, yang ketiga ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Nah, selanjutnya ada C. Bela paksa atau notwehr. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Selanjutnya ada syarat bela paksa. Yang pertama ada perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu. Kemudian ada perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Ketiga ada pembelaan itu hanya dapat dilakukan secara kepentingan hukum. Nah, bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 yang berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Nah, melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya menyerang, memukul dengan sepotong kayu.
Nah, not where excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, bingung, perasaan marah yang sangat bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Kemudian selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, disebut juga Wetschlichvorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Saat melaksanakan perintah undang-undang harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terlepas pada pemerintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Kemudian terhadap perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Nah, perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pemaaf. Selanjutnya ada melaksanakan pemerintah jabatan. Nah, disebut juga Amtsbefehl yang dibedakan dalam melaksanakan pemerintah jabatan yang sah, kemudian dalam melaksanakan pemerintah jabatan yang tidak sah. Nah, perintah jabatan dianggap sah apabila A. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan. C. Pemerintah jabatan yang diperlukan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Selanjutnya yang terakhir ada alasan penghapus di luar undang-undang. Nah, tadi dari diatur dalam jurisprudensi. Yang kedua ada dengan menggunakan alasan pembenar.